Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan nama mulia saya banggakan. Saya turut berduka cita dan bela sungkawa atas bubarnya poros koalisi perubahan yang hari ini sudah berubah, di mana tadinya mencintai sosok Anies Rashid Baswedan sebagai kandidat calon yang bisa merubah Indonesia ke depan. Ternyata hari ini sudah berubah pandangan saya terhadap Anies Rashid Baswedan. Anies merupakan sosok pengkhianat. Segitunya ya mudah berubah pandangan kita terhadap seseorang ketika nempel di dunia perpolitikan. Sungguh mengerikan. Ada skema yang menurut saya agak sedikit menarik yang dilakukan oleh partai koalisi perubahan dan juga Demokrat dan juga PKB. Jika ini skema yang diinginkan oleh istana, harusnya begini. Prabowo dengan Caimin sudah koalisi dengan nama KKIR. Kemudian juga muncullah Erlangga dengan Zulkifli Hasan dari KIB gabung. Tiba-tiba Prabowo itu merubah nama KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju dan disepakatilah oleh Erlangga, Zulhas, Prabowo. Caimin tidak diikutsertakan. Harusnya skemanya Caimin marahlah, pura-pura marah misalnya, kecewa dengan Prabowo karena koalisinya dirubah tanpa ada kesepakatan membubarkan KKIR misalnya, marah. Gabunglah Caimin ke Ibu Megawati Soekarno Putri, konsolidasi, kemudian Caimin konsolidasi ke Nasdem, konsolidasi, mengeluarkanlah statement konversi pers Caimin bahwa setelah saya tidak dilibatkan, bukan pengkhianatan ya kalimatnya, dewasa, tidak dilibatkan dalam perubahan nama koalisi KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Akhirnya saya bermusyawarah dengan majelis tinggi partai mengatakan bahwa untuk mencabut dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Kan gitu. Lebih seru nanti analisanya teman-temannya. Oh, karena mungkin analisanya tidak dijadikan wakil. Padahal ini misal skemanya harapan istana. Kemudian Caimin datang ke silaturahmi, tukar gagasan pikiran bagaimana membangun Indonesia ke depan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga dengan teman-teman koalisi perubahan gitu. Ternyata setelah dimusyawarahkan dengan majelis tinggi partai, akhirnya PKB lebih memilih untuk bergabung dengan koalisi perubahan, dianggap satu irisan, satu frame, satu frekuensi dan lain sebagainya. Kan lebih menarik ya, lebih menarik. Gabunglah, disambut oleh Nasdem, oleh PKS, oleh Demokrat, PKB digabung di koalisi perubahan. Tinggal ada satu PR, netralitas cebong kampret nih antara teman-teman Banser Ansor dan juga teman-teman PKS gitu ya, atau tentang radikalisme gitu kan, lebih menarik gitu ketika gabung PKB ke ini. Nah kemudian nggak langsung dideklarasikan Caimin, pura-pura dulu sudah poloh, pura-pura menyerahkan kepada Pak Anies nih, serahkan gitu ya. Berjalan, kemudian analis-analis politik itu kan muncul tuh dengan adanya gabung isu baru tuh, PKB gabung ke koalisi perubahan. Apakah sosok mulai kan isunya AHY terganggu oleh adanya Caimin kan gitu, mulai menarik. Tapi gak jadi masalah, koalisi tim 8 bertambah dong, dari tadinya 8 orang pasti ada tambahan dari Caimin dari grup PKB, jadi gantikan jadi tim 10 gitu. Kemudian koalisi perubahannya juga ganti, sepakat berempat partai menjadi koalisi perubahan kebangkitan untuk perubahan gitu. Indonesia bangkit untuk perubahan gitu kan, lebih menarik gitu. Analis-analis politik muncul tuh, pengamat-pengamat
posisi AHY mulai diganggu dengan adanya dengan adanya Caimin. Mulai kemudian disurvei kan lebih menarik, masyarakat tuh lebih dipertontonkan dengan gaya-gaya gaya-gaya yang cukup elegan lah gitu. Akhirnya ternyata popularitas Caimin naik atau enggak gitu kan bisa diargumentasikan secara ilmiah kepada teman-teman koalisi. Oh, ternyata jika AHY naik ternyata Caimin harus legowo. Nah, jika Caimin naik berpasangan dengan Anies Baswedan, maka AHY akan legowo, tidak akan ada kalimat Anies pengkhianat atau bahkan berdarah dingin gitu. Barulah di akhir di sini mulai Anies menjanjikan kepada AHY dan juga Surya Paloh menjanjikan kepada Caimin, gitu kan menarik. Nah, semangat kan nih dua partai ini ngebut cut PKS alon nih di perjalanan di akhir Injury Time kan udah diputuskan kepada Pak Anies. Nah, barulah Anies Baswedan memutuskan bahwa calon wakil itu adalah Caimin. Cocok kan? Tidak akan ada narasi-narasi yang memancing keributan di publik begitu ya. Hari ini kan yang benci semakin benci, yang sayang jadi benci, kemudian juga yang kecewanya sangat diresapi gitu ya. Beda dengan Golkar yang dihianati PPP biasa-biasa wae gitu. Atau Gerindra yang dihianati PKB biasa-biasa wae. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu jika ini skemanya dari kubu pemerintahan harusnya agak dipercantik sedikit. Nah, yang kedua, yang salah gerak menurut saya kurang tepat dan tidak mendidik adalah ketika Anies Baswedan menyampaikan kepada teman koalisinya tidak berembuk secara langsung. Itu kan kita juga tahu bahwa perilaku begitu itu tidak baik dan tidak mengedukasi. Sekalipun tidak kalau perilaku begitu, titel Anies sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang sopan, santun tidak akan dibawa-bawa, tidak akan dibawa-bawa. Kalimat sopan, santun, cerdas itu akan dibawa ketika melawan Ganjar, udah gitu aja Pak bagi para pendukung Pak Anies. Tapi ketika sikap politik itu ketika sikap politik dilakukan oleh Anies Baswedan, kalimat sopan, santun, etika itu tidak akan dibawa. Bagi pecinta Pak Anies, tetap Anies disebut orang yang sopan, orang yang santun, orang yang beretika. Padahal menurut saya dalam menentukan sikap politik pun harus menggunakan sikap yang sopan, sikap yang santun. Karena ada kan kalau Pak Anies kan lebih tahu. Ada di S2 itu ada namanya etika politik gitu. Jadi bagaimana seorang politisi ketika ikut berkiprah di perpolitikan di Indonesia. Ada etika-etika, ada norma-norma. Jadi apakah yang dudukannya di atas itu etika kah ataukah justru strategi yang dilakukan di atas etika gitu. Nah, teman-teman saya hormati dan abang saya. Yang ketiga yang kurang tepat dilakukan itu adalah respon dari Partai Demokrat. Saya sih harusnya gini, jika Partai Demokrat betul merasa dikhianati, harusnya kan PKS juga harusnya merasa dikhianati. Kenapa ada respon yang berbeda yang dilakukan oleh Demokrat dan juga yang direspon oleh Partai Keadilan Sejahtera? Ini bukan berbicara terkait dengan siapa, tapi karena ada harapan yang terlalu berlebihan di Demokrat, yaitu sosok AHY yang dipandang lebih potensial mendampingi Anies Baswedan dibandingkan dengan PKS. Dan mungkin juga mau dari PKS wakil Anies ataupun juga dari luar PKS, Demokrat akan tetap kecewa terhadap kebijakan Anies Baswedan jika AHY tidak dijadikan wakil. Karena AHY Demokrat sudah menghitung penuh peluang terbesar dari kalkulasi yang hari ini ada, Yeni Wahid lah yang dimunculkan. Kemudian juga dari rekomendasi PKS juga
di bawah AHY, maka AHY Demokrat pede gitu, menyodorkan nama AHY gitu karena elektabilitasnya di atas. Nah, hari ini respon Demokrat itu terlalu apa ya? Bukan terlalu lebay, terlalu cepat lah. Terlalu cepat. Harusnya tahan dulu nih, tahan dulu. Kemudian nanti di akhir barulah bikin skema lagi gitu. Ini kan berbicara terkait strategi versus strategi harusnya, bukan strategi versus perasaan kan jadi apa ya? Jadi lucu kita menganalisanya sulit gitu. Harusnya strategi versus strategi. Jadi kalau cocoknya nih nanti strategi oh ternyata Nasdem dan Anies tuh begini ya. Oke, kita rapat, bikinlah strategi, kemudian tak gitu. Cocok. Ini salah. Demokrat terlalu pas respon lah ya, terlalu cepat. Dan PKS nih sekarang lagi digodok nih PKS. Cuma ya lanjut di apa? Lanjut di Anies atau ke Prabowo atau poros tengah atau buat koalisi baru dengan AHY sama-sama orang tersakiti. Acie. Walau alamnya. Yang jelas harusnya sih kalau kita ingin lebih mencerdaskan kehidupan bangsa itu dua tadi. Di Pak Anies jaga beretikanya ya ketika mengambil sikap kebijakan langkah politik. Yang kedua, ketika menentukan sikap merespon dari kondisi yang ada. Jadi lamun kasundut kuroko maka langsung respon respon refleks itu teh harus agak sedikit dipelajari. Saya sih lihat seperti Ibu Mega itu sudah tidak eh, apa sudah tidak merespon politik dengan gaya spontan. Jadi tidak latah gitu. Santai mau dikatain banteng lah, dikatain celeng lah, mau dikatain anti Islam, nggak langsung konferensi pers menyampaikan ke publik saya didolimi, dihina, dipitnah enggak. Santai dulu. Udah udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Kayak Pak Ganjar kan fokus kerja. Intensitas Ganjar Pranowo berkomunikasi dengan elit partai politik itu dengan ketua umum partai politik itu cenderung kecil. Ganjar Pranowo sedang fokus kerja. Adapun nanti dibatalkan oleh partai PDI Perjuangan jadi calon presiden, nggak jadi masalah. Yang penting membangun Indonesia. Sok percaya. Kader partai PDI Perjuangan dulu di Solo ketika ada sosok kalau nggak salah ya Rudi FX dengan Gibran Rakabuming Raka yang dipandang lebih senior Rudi FX ternyata muncul Gibran Rakabuming Raka. Nggak kecewa mereka karena berbuat baik untuk warga Solo. Sama-sama membangun Solo kenapa harus jadi sakit gitu kan teman-teman. Jadi lebih rasional, lebih rileks gitu. Tidak baper. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.